Oke, malam Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas Pak. Jawab juga. Iku. Baik kawat ini. Cica. Mana dia? Yogi. Aduh. Ini dapat jawabnya. Apa sih? Kalian yang lain sebentar Pak, saya kasih tahu yang lain. Ya. Dan akhirnya konsernya beneran naik gitu. Memang posisi lain baik. Cuma saya keluarnya sebentar ini. Ini sekarang kayaknya dia masih mau naik gitu ya. Saya rasa itu sekarang punya resisten terdekat di sini. Saya rasa sih menit 14 boleh tuh baik. Terus ini di sini supportnya. Saya sih menit 14 masih bisa baik gitu ya. Cuma tadi ini saya barusan tadi baca tulisan di apa? Di Forex Live tadi itu dia dari yang Forex gitu ya. Dia tuh mencermati soal bubble gitu. Bubble ekonomi. Bubble tuh pernah terjadi ya di tahun 2000-an tuh. Terus 2002 kan ada problem yang krisis moneter pertama krisis global ya, ekonomi global ya 2002 sampai 2006. Terus ada juga community bubble. Ini saat gold itu naik, kalau nggak salah naiknya kencang itu sampai hampir 2000, tapi nggak sampai ya gitu. Terus yang 2016 2018 yang Bitcoin ya, dari harga cuma 0,000 sekian dolar tiba-tiba melesat langsung ke kisaran 20.000 ya, 15.000 ke 20.000 gitu ya. Dan sekarang dia tiba-tiba jadi 40 ribuan. Kemarin tuh gara-gara ada investor besar Elon Musk itu masuk dengan investasi 1,5 miliar dolarnya ya di Bitcoin, itu langsung mengakibatkan kenaikan harga yang luar biasa di Bitcoin. Nah ini bubble tuh menurut dia tuh harga yang lurus gitu. Jadi di pasar itu akhirnya cuma ada satu posisi aja baik semuanya. Nah dia tetap aja hukum keseimbangan jalan, akhirnya nanti menghasilkan gerakan yang berlawanan dan ini kayak gini. Jadi naiknya sebentar bisa turun tajam. Itu juga terjadi waktu di gold. Tahun itu yang dia bikin hampir mendekati 2000 ya. Turunnya juga langsung tajam. Itu dia disebut sebagai bubble.
Ini bisa dari sini kayak komoditi. Ego. Kalau pakai enggak nih, kalau gini sih belajar gini nggak perlu pakai candlenya. Saya buat itu yang dia bikin di nah ini kan dia sempat sampai ini hampir 2000 waktu itu, semuanya bilang bakal ke 2000, tapi nyatanya karena dia tuh lebih panjang ya, kalau harga itu lebih stabil tuh kalau mana kalau dia geraknya kayak gini nih, dia naiknya tuh kayak gini. Jadi dia dari datar ini terus dia rally pelan turun naik pelan. Dia akan cepat balik ini kan, dia naik dari sini kan, sebentar aja dia langsung kembali ke titik, karena kan kembali ke titik awalnya, dan kemudian ya memang akhirnya. Nah ini ya sepertinya juga ini bisa kembali lagi ke titik awal dia di sini nanti. Bubble, terjadi bubble itu kalau yang di waktu itu saya pelajari itu, waktu di sini di yang ini. Jadi waktu itu si pemerintah Amerika sebenarnya niatnya tuh bagus, itu niatnya tuh dia pengen semua warga negaranya tuh punya rumah. Kalau di Amerika kan sebenarnya kan lebih banyak kan tinggalnya kan model satu bangunan dengan banyak keluarga gitu. Jadi nah, pemerintah Amerika tuh pengen satu bangunan satu keluarga. Jadi kemudian dibikin sektor perumahan tuh difokuskan hingga semua fasilitas yang sektor itu rumah jadi mudah diperoleh, termasuk juga developer. Akhirnya kemudian yang terjadi itu percepatan antara buyer dan seller nggak nyambung. Yang developernya jauh lebih cepat membangun, buyernya kurang cepat. Jadi akhirnya muncul banyak rumah-rumah tak terjual, dan di situ kemudian menghasilkan kredit macet. Developernya yang macet tepatnya sih. Dia udah bangun tapi nggak terjual, ya macet lah kreditnya jadinya. Di situ kemudian harga rumah jadi goyah di Amerika, turun drastis, tajam. Hukum berlaku kan, stoknya kebanyakan, yang beli dikit, ya harga rumah jatuh. Terus kredit banyak macet. Nah di situ itu bubble, housing bubble gitu. Ini sekarang si tulisan itu jadi bikin saya mikir juga, jadinya kenapa saya mikir, karena ini kondisi, lihat ini dia sudah benar nih, teori bubble-nya jalan ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau saya buka dulu, kalau kita lihat kan dia mulai nanjak dari sini kan, dari sini dia naik kenceng, yang ini bagian kenceng banget nih, kencengnya. Jadi kita bisa tandain level awal dia kencangnya tuh di sekitar, nah ini pakai ini aja ya, pakai dia kencang dari sini, dia startnya terus di sini, dia nge-start dari situ, Dread, terus coba lihat, balik lagi, berusaha naik lagi tapi susah. Jadi dan ini bahkan dia udah mulai siap-siap melewati bagian bawah dari awal dia ini. Jadi kalau yang naiknya kencengan, jatuhnya tuh lebih kenceng lagi. Itu yang perlu diwaspadai. Concerning ini sebenarnya yang sekarang lagi diwaspadai. Coba lihat. Tapi ini masih rally sih. Menurut saya sih masih rally dia sekarang. Dia belum keluar dari rally-nya tuh. Jadi dia masih lama, dia berkutat itu panjang banget gitu. Ngelompok. Belum ada yang tajam kayak gini, belum ada nih. Belum ada. Coba ini kalau dia kencang, lihat. Sampai sini ya. Balik lagi ke level ini kan. Kan dia mulai nge-start awal kencang kan di sini. Dia breakout kencang, lurus, tegak lurus nih, terus nggak ada berhenti-berhentinya. Koreksi masih terus. Nah, balik sampai. Kalau bubble begitu, ini bubble nih. Semua orang lagi pada buy, terlalu bersemangat ya. Biasanya butuh picu fundamental. Bubble juga biasa terjadi karena ketiadaan fundamental.
udahlah ini kita mau yang kecil-kecil aja yuk. Menit 14 saya rasa saya mau ke buy pound lagi. Dengan mewaspadai itu sih sebenarnya kalau boleh bilang ya, kalau ada yang pakai strategi agak long term, saya rasa yang paling menarik justru ngambil posisi sell. Kecuali saya resistance di breakout sama dia. Menit 14 ini saya mau masuk buy di pound. Itu juga dengan model entry saya 1% entry sih. Lama nggak saya ngambil itu. Nah, itu candle kedua ya, lihat ini candle kedua dan dia kayaknya breakout nih. Ini menit 14 ya, masuk aja lah. Terus SL akan di sini. Dikit aja SL-nya. Ini territory nggak usah. Ya. Terus kita siap-siap dulu. Mana San? Langsung di on. Terus besok kita kayak gini, kayaknya lebih awal deh. Atau tetap jam 8. 19.30. Tentang apa, breakout strategi. Nah, strategi breakout. Bisa. Ini saya share di grup aja ya. Ini buat besok ya. Jadi besok saya ada materi, ada temanya breakout strategi. Ini juga ya artinya kalau breakout strategi nggak mungkin saya langsung bicara soal breakoutnya, jadi saya pasti akan mulai dari candlestick-nya dulu. Nggak bisa bicara itu ya, bicara breakoutnya, tapi nggak bicara si candlenya. Ya, 16 nih saya pindah ke 16 M30 deh. 30 ini gold juga kayaknya masih mau naik kayaknya. Trennya masih up di sini ya. Tapi dia sepertinya sekarang punya resisten di sini. Di high itu. Ya, resistennya kemudian di ini supportnya. Nah, terus di sini saya juga pindah ke M30. Ini tadi luar biasa ya di depan naik. Ini saya rasa nih resistennya di sini. Supportnya yang terdekat saya terlalu dekat sih, ini terlalu dekat tuh, resistennya nggak, kurang ideal kayaknya. Ayo teman, ayo kon. Kalau ada yang mau dikomentari silakan Pak. Jadi tadi itu di tulisan yang si Forex Live ini, nah ini mau ini kayaknya mesti diamankan dulu nih. Dia tuh mencurigai soal ini sih sebenarnya, dia mencurigai soal apa Bitcoin sebenarnya awalnya nih kayaknya. Apakah pasar sudah mulai mengalami spekulatif bubble? Sama seperti itu Pak, seperti kalau semua pengusaha sekarang misalnya di satu kota itu jualannya satu hal aja gitu, itu harga jualannya jadi bisa jadi malah jadi menghilang gitu, KO semuanya. Ini kayak gini. Jadi ini ada potensi nih ya, dia mulai ngegas di sini ya, jangan-jangan dia kembali ke situ lagi. Jangan-jangan gitu ya Pak, jangan-jangan dia kembali ke situ lagi. Tajam nih soalnya nih. Tapi kalau yang tajam gitu agak-agak serem gitu. Lebih suka kalau pon sih saya rasa masih bisa, belum bubble ya, masih bisa jauh karena dia lagi merambat gitu, merambat terus aja pelan-pelan terus ya, rally gitu, bikin rally. Kalau yang di Bitcoin nggak rally itu langsung ya, karena ada picu investor besar masuk gitu, si apa tuh Elon Musk dan Tesla-nya tuh. Itu juga dengan masuk kayak gitu dia nggak keberanian dia untuk investing di bidang yang futuristik gitu ya, bikin Nasdaq dengan Dow Jones langsung naik kan.
Central Bank di Jepang lagi mikirin soal ini sih. Digital currency. Yang kayak gini juga ada tuh namanya sponsoring live. Sponsoring live. Kenapa ini? Kenapa si Boris ini? Semuanya langsung mengarah ke kripto aja ya. Saya dulu pakai ini untuk jadi apa ya? Di sini di Inggris ini, Bank of England. Gue udah pakai ini doang. Udah banyak berubah. Udah lama sih nggak lihat ini. Analisanya biasanya bagus. Ayo kemana Pon? Oh, saya rada pede juga ngebay deh. Sama seperti yang kemarin waktu kita di posisi terakhir kan saya pengen terus di Pon itu. Karena ini ya dianya tuh bullisnya kan kembali ya. Kalau sekarang nah ini bullisnya jelas balik nih, punya kaki ya, dia naik lagi ya. Bye deh. Ya kalau teman-teman yang Pontianak kalau ada waktu ya besok ayo di JK. Ya, teman. Third negotiation udah nggak ada. Ini dia. Saya suka pakai itu buat di sini nih, institutional forecast. Dari bank-bank besar aja gitu ya dia kasih report bagus. Ini buat yang suka dengan teori ini, big boys gitu ya. Ini juga forecast dia nih, ini juga menarik forecast. Saya masih 12 semoga udah di. Bener kan? Ayo, kalau ngikut data kemarin di 2%-nya tuh $2 masalahnya. Tapi pakai. Karena range-nya nggak belum berubah gitu. Buka dulu kamusnya. Yo, come on, Pon. Euronya saya juga sama nih euro kayaknya. Oh enggak, gue ini bikin kaki ya, bikin support nih. Nah, sudah kita pindah ke ini dulu. Menurut saya sih dia masih naik kayaknya. Udah keren gitu. Masih datar di situ ya, sterling. Nah, berarti 2,4 tuh 2 tadi udah boleh ya berarti ya. Sekitar 2 tadi udah boleh itu 2%. Nah. Saya mau lihat ini, red forecast. Dulu saya pakai ini buat itu. Kok nggak muncul? Oh ini dia. Oh ada. Kok nggak mau kelihatan nih? Kita besarin aja. Sponsoring.
Ini tadi. Dia pound sterling 221 nih sekarang. Kuartal kedua prediksinya 1,29 meleset. Meleset, Pak. Malah lagi naik ini. Jadi dia salah dia. Dia salah dia, meleset dia. Pakai. Itu buat yang berbau long term gitu ya. Ya, sip. 2,5. Oh, ini udah ideal nih. 2%. Ya, sekitar ini kan. Jadi pakai asalnya tuh gitu. Asalnya 2%, asal 2% dari rata-rata pergerakan harian gitu. Itu nggak boleh keluar. Mantap. Ayo, come on. Bisa geser tapi ini masih dekat. Ya, break high. Sambil lihat euro belum ya. Biasanya kan dia sejalan dengan euro ya. Tapi goldnya nih, kayaknya mau naik goldnya. 25 nih pakai 15 ya. Boleh. Alah, si ponnya kencang kencang bolak-balik maksudnya. Ayo. Mana? Alah, Nasdaq belum. Nah, turun Nasdaqnya. Yang cepat naik cepat turun deh. Yang kalau merambat itu naiknya lambat gitu ya. Nah, itu dia kencang itu. Tapi kalau pola-pola itu kan yang bentuknya kayak apa? Kayak senyuman tuh. Yang bentuknya rounding gitu ya. Kayak begini, yang bentuknya begini. Nah, itu biasanya kalau dia naik ya ngelewatin neckline-nya itu naiknya tinggi. Tapi kalau yang model lancip begini, biasanya naiknya cuma sampai sini aja. Cepat balik lagi. Maksudnya baliknya tuh cepat gitu. Yang lama itu sebenarnya potensinya jauh lebih besar. Kalah. Jadi pas profit disorakin dong, padahal udah cukup, boleh gitu, udah boleh diambil gitu ya. Ada. Risikonya ya $20. Yuk, come on. Menit 29 ini. Hammer ya. Tapi kalau ngikuti hammernya sih mestinya satu candle lagi. Tapi lihat bodinya dia yang mengangle. Terus ini ada support di sini. Berapa poin sih itu ya? Kalau kita masuk. Kalau saya dapatnya sekitar ini. 6 poin doang sih sebenarnya. 1844. Iya, 6 poin aja. $60 ya. Oh, 60. Lumayan. Menit 29. Bentar. Cari ininya. Mengecil dia. Kalau mengecil nggak berani. Ini serem. Ini serem. Menit 29 tapi kalau masuknya ke saya
Cuma bodinya mengecil ya, saya nggak berani. Kalau gini ya cenderung tunggu satu candle lagi. Dia mau breakout. Kenceng. Mungkin 15 aja deh. Engulfing malah. Enggak. Pokoknya biar saya hold dulu. Gold. Engulfingnya kalau lihat bodinya dia engulfing. Terus ada jadi ini kayak picu gitu ya, dia kan mental balik gitu. Jadi siapa tahu gitu. Nah, resikokan aja lah. $60 resikonya. Aduh. Coba. Oke. Ya. Ayo lihatnya akumulatifnya. Ya. Nah, ayo go. Gold kan $5. Wah, nyarinya $5 nih. Minimal $5. Jadi minimal baru keluar tuh $5. Baru boleh keluar. Ini cari kecil-kecilan nih minimal $5 tuh. Nanti kita letakkan di sini biar adil. Maunya kan begini ya. Oke. Resiko 60, TP 50 boleh lah ya. Hampir 1:1. Ya. Ayo gold. Yang kusut kalau goldnya salah pasti kusut. Ayo pon balik lagi. Cuma kalau model kayak gini tuh apa ya? Biasanya jadinya beres. Itu bagian seremnya nih. Kita zoom. Oh kan, bener nggak? Aduh. Pon tadi udah dikasih $2 dia. Ini ketemu resisten, saya lupa. Ya malam itu, aduh. Serem lihat goldnya. Ayo gold. Saya meyakini ini support nih. Mantunya lumayan ya. Dari turun gini dia kenceng, mantu bahkan jadi bullish yang mengengguk dari sebelumnya. Mestinya punya ini kuat ini support ini. Ya, ayo pon. Come on. Mendebar kan. Aduh. Ayolah gold. Ayo gold. Ya, ayo pon. Euro nggak usah. Nasdaq juga nggak usah lah. Dipantau aja Nasdaq. Nasdaq Dow Jones dipantau. Berarti kalau menurut tulisan itu berarti spekulasi paling asik di Bitcoin adalah sell. Ini juga seperti si oil nih ya coba. Kan dia rally ini panjang, ini panjang nih. Termasuk panjang ini dia. Jadi spekulasinya lebih menarik sebenarnya ambil posisi sell ketimbang posisi buy. Apalagi bentar lagi masuk bulan Maret ya. Maret kan apa Amerika udah mulai bebas salju ya. Kalau bebas salju berarti ya beresnya datang. Ya. Aduh. Nggak seru deh. Bersiap dengan stop loss udah. Aduh. Panjang mengecil, nah lawannya muncul. Aduh. Tapi saya tetap mau masuk tadi memang. Karena saya ngeliat ini tadi. Nah ini. Pantulan ini menghasilkan candle bullish. Jadi menurut saya itu powernya lumayan.
sampai dia bisa berubah warna. Itu keren. Kayak gini kan dia naik, jadi tiba-tiba mantul, jadi bahkan warnanya berubah, turun ya. Jadi saya hold dulu. Fontnya juga, aduh, font tega banget. Ini berarti dia ketemu resisten lagi di sekitar ini. Alah. Aduh, font. Semoga dapat si goalnya bersahabat nih. Fontnya kok malah mau ngebalap. Walah. Euronya breakout. Tapi saya udah dua pair, udah lah, cukup lah. Walah. Ayolah gold. Ya, come on. Kalau yang mau dikomentari silakan, Pak. Ya, ayo, come on. Ya, sip. Alah. Ini nggak seru banget ini, aduh. SL-nya deket lagi saya. Ya, come on, gold. Apa dolarnya yang balik kah? Iya, dolarnya yang balik ya. Dolar jadi kuat. Iya. Ya, come on. Ya, ayo gold. Nah, masih ada harapan di gold. Ya, cuma saya perhatikan yang akumulasinya. Jadi kalau dia udah biru secara akumulasi ya udah close aja deh. Come on. Come on. Ayo gold baik lagi. Wih, deh, ini mantep dia. Oh. Come on. Ya, ayo gold. Nah, goldnya kan kasih angin. Ya, ayo pon, balik lagi, come on. Ayo pon. Ya, nah, dia bikin support lagi ya. Kita punya dua support. Nah, tapi ini belum closing. Kalau udah closing menit 44 baru. Menit 45 ya. Kalau ini closing kan berarti udah jelas ini support ya. Cuma sekarang dia terhadang di area ini, area resisten.
Ayolah, lewatin. Iya. Sip. Nah, ponnya juga. Ayo. Ayo pon, kamu bisa. Nah, ini secara kumulatif saya sebenarnya bisa keluar. Tadi. Kalau gini ya nggak bisa lagi. Cepet deh. Sebaiknya kalau gini sih harus keluar dua-duanya gitu kan. Jadi nggak ada posisi yang terbuka gitu ya, kita habisin aja. Jadi secara akumulasi kita profit. Ya, sip. Ayo, gol. Ya, sip. Belum pas. Ya, come on. Nah, sip. Ayo gol, come on. Ya. Sip. Nah, ponnya juga balik. Ayo, come on, pon. Ya, sip. Aduh. Waduh, belum. Ya. Ini TP-nya buang dulu ya. Bisa pakai TP. Kos manual kita. Ya, si ponnya ini. Aduh. Oke, gol. Nah, ayo gol. Gue belum bisa keluar kan. Saya belum bisa keluar. Karena ponnya ini apa? Nah, gue yang lawan. Kalau kalah dia. Ya, sip. Ya, on. Ini ponnya tadi pas $2 itu pas sebenarnya udah lumayan. Kalau ngikutin itu yang ngikutin range rata-rata harian ini. Nah, $8 lagi deh. Ya. Sip, ayo lanjut. Ayo gol. Saya sekarang malah ngeliat equity aja. Aku nggak betul bisa jadi 300 ya. Ayo, kawan. Ya, come on. Oke, pohon naik lah. Pohon bantu naik kan enak nih di votingnya. Ya, jangan lebih ya. Nah, saya harus keluarkan dua-duanya, nggak boleh salah. Nah, kita keluar dulu lah, gaya kita sekarang. Kita keluar dulu. Nah, ikuti naik kan. Layan. Sip. Tarik nafas dulu, Pak. Siap-siap untuk next trade. Saya dulu, saya di sini pokoknya belum itu, yang penting udah keluar, dah. Goal sudah selesai. Mantap balik. Dulu, ini ketiga kita time frame dulu. Ini menit 59 tapi.
buat lah. Nggak peduli, yang penting udah keluar profit. Biar ada minusnya nggak apa-apa. Lumayan ya. Dikit-dikit. Nggak beban juga ternyata pakai kecil ya. Gue kenceng, tapi saya udah keluar. Come on. Nah, lihat Kanada dulu ya, Kanada. Nggak pede saya ngeliat gini ya, kenapa? Karena kan logikanya nggak masuk gitu. Kalau direct pair-nya naik ya, USD kan lagi lemah. USD lagi turun, ini harusnya turun. Ini nggak pede kondisi ini nggak pas gitu. Wah, ponnya ini. Wah. Nanti kita bisa ambil lagi nanti. Tarik nafas dulu, siap-siap untuk next trade. Semangat lah.